apotik nyata untuk mempelajari terkait obat lah. Oke, minggu lalu kita sudah bahas masalah penggolongan obat dengan jenis buku yang digunakan dalam farmasi. Oke, saya sudah siapkan di sini. Ini silakan kemudian. Oke. Ini penggolongan obat yang kemarin ada berapa? Ada 55. Ini dengan logonya bisa dilihat. Ini nama. Ini logonya warna merah. Warna merah berarti obat keras. Ini juga obat keras ya. Oke. Jadi obat ini didapatkan dengan resep dokter. Yang ini ada Insa, ada Neometasin, ini warna biru. Ini logo obat apa? Obat keras. Oke. Ini kenapa saya ambil ini sebenarnya kan banyak di situ kan? Logo yang ambil banyak. Nah, tapi saya ambil ini kenapa? Karena di sini ada yang tadi saya katakan prekursor. Ini ada pseudoephedrine. Ini masuk dalam Insa. Jadi kalau kita mau pesan Insa, itu ST-nya atau surat pesanannya harus pakai surat pesanan prekursor. Itu juga dengan Neometasin. Neometasin juga ada. Jadi ini juga diawasi. Walaupun dijual bebas. Nah, ini juga yang tadi ada peringatannya. Bedanya dengan obat bebas. Jadi ini P nomor 1. Ini juga ada P nomor 1. Ini juga ada obat keras yang untuk sekolah. Oke. Kalau obat bebasnya, kalau bisa juga ada obat bebas. Oke, ini ada antibiotik juga. Antibiotik pasti dia obat keras. Ini ada vitamin juga, vitamin spesies. Terus ada obat tradisional juga toh. Ini contoh obat bebas. Ada logo warna hijau. Kemudian ada ini, kalau yang kecil-kecil ini pasti ada. Ini obat KB, injeksi. Kemudian, nah ini ada obat tradisional. Tradisional sebenarnya kan ada 3, ada jamu, jadi kita dari kosong bisa. Jadi ini ada jamu dengan sudah ada yang mau ditanyakan kalau masalah jelas ya, masalah penggolongan obat. Jangan nanti kerja dia yang generik ya, paracetamolnya generik. Kalau paracetamolnya pakai terus ini buku-buku bukan hanya kalian yang pegang saja. Kalian kerja di apotek itu kesalahan apotek harus ada di buku. Yang kemarin saya tunjukkan minggu lalu itu ada ilmu resep. Ini ada ilmu resep di dalam prakteknya. Ini ada farmasetika. Ini ada semua gambarnya toh. Kemudian ada aturan apotek. Ini biasanya harus ada. Kemudian yang harus ada di apotek adalah ISO Indonesia atau MINS. Sudah tahu tak? Juga. Oke Kak, bukan. Oke, selain buku-buku kemudian golongan obat, saya mau kasih lihat etiket yang kita sudah bahas minggu lalu. Ini ada 2 etiket ya. Ada warna biru, ada warna putih. Ini warna putih. Mungkin mau lihat.
warna biru kan biasanya kalian cuma lihat di buku saja kan, ini kayak gini, ini aslinya seperti ini. Yang biru untuk apa? Untuk obat luar. Contohnya apa? Salep. Oke, ya. Oke. Kalau misalnya saya resepkan misalnya ambeven, pakainya etiket putih. Kalau misalnya ini Etiket biru. kita sudah tahu semua. Oke, sudah tahu etiketnya. Jadi etiket di situ ada nama apotekernya ya? Iya. Ada lagi nama apotiknya. Alamat. Kenapa harus ada nomor telepon dengan alamat? Kira-kira kenapa? Supaya kalau salah obat bisa kita Nah, kalau ada kesalahan obat, kita bisa telepon. Ini apa biasanya dulu nih apotekernya atau asisten. Ini 2 kali 1 kayak 3 kali 1. Ini sebenarnya atas nama ini 3 kali 1 atau 2 kali 1 ya beda. Ngerti ya. Kemudian tadi saya menyinggung sedikit masalah surat pesanan. Oke. Surat pesanan itu ada untuk narkotika juga. Narkotika itu untuk satu jenis narkotika, untuk satu surat pesanan. Tidak boleh 2. Kalau psikotropika bisa lebih dari 1. Terus ada prekursor, dia boleh lebih dari 1. Misalnya kita pesan tadi bisa. Kemudian pesan juga ini neonapasin, bisa sekaligus pesan. Oke. Surat pesanan prekursor. Kemudian kalau yang ini untuk yang umum, misalnya kita pesan apa? Paracetamol, yang umum kayak obat bebas, antibiotik seperti ini, influenza, salep, itu pakai surat pesanan ini. Nah, surat pesanan ini ada biasanya ada 3-4 angka. Jadi ada yang kita pegang, ada yang untuk apotek, ada untuk diambil sama PDF-nya. Tuh, ini surat pesanannya. Jadi lebih dari 1 obat, bisa sampai full juga. Jadi kalau misalnya kita pesan 1 nih, ini dicoret aja kita kasih dulu. Tujuannya supaya dia nggak bisa nambah dosisnya secara ini. Kemudian ada kopi resep yang dibuat oleh apotik sendiri. Jadi yang dibuat di apotik itu kayak SP, etiket, terus ada juga kopi resep. Kwitansi juga kita harus punya. Biasanya kalau orang kantoran kan diklaim pembayarannya gitu diganti. Jadi kita harus punya kwitansi. Gitu. Jadi ini untuk kopi resepnya, di atasnya ada kopnya, nama apotik sama kayak etiket, ada alamatnya, ada nama apotik. Biasanya ada nomor teleponnya juga. Kayak gini ya. Kalian sudah pelajari tak? Dia hanya 1 rangkap saja. Jadi obat apa saja yang tidak bisa dikopi? Bisa dikopi, tapi pengambilannya harus di apotik yang buat kopi resep itu sendiri. Oke, ngerti? Ada yang mau ditanyakan?
variasi jadi ada golongan obat, kemudian ada buku kemudian ada narkotik seperti edikan, jadi kan saya nggak usah ya teman-teman ini kemudian etik. Jadi dari yang tadi semuanya itu ada baik dengan apa yang diberikan tadi saya lihat buku judulnya ini transderma ya yang saya tanyakan itu pengertian dari transderma itu apa? Ya, transderma ya sebenarnya itu dasar sekali. Transderma itu bagian dari pemberian obat. Jadi pemberian obat itu kan ada internal dengan netral. Jadi kalau internal itu yang minimum contohnya paracetamol, kalau transdermal itu dia masuk internal. Jadi dia dibuat, dia masuk netral. Jadi contohnya itu kayak stage itu kayak koyo salon khas atau nah ada juga bukan kayak variasi itu ada juga jenis obat nyeri karena yang berapa transdermal itu dia tinggal ditempel jadi itu tidak bisa dibuat. Ada juga obat AB yang disebut jadi isinya jadi yang kita dia tidak mau kayak itu kan jadi sama transdermal jadi dia bawahnya kulit langsung dia kena aliran darah juga jadi masuk ke dalam kulit kemudian obat dua kita dari PT dan nanti kita akan bahas di farmakologi pas semester kemudian ada farmakologi 1, 2 ada lagi sudah memulai Reza? Ada lagi mungkin ditanyakan masalah temuan kali ini tentang pembolongan obat dan pengembangan narkotik sudah selesai. Jadi minggu depan kita membahas masalah alat-alat kesehatan akan digunakan di narkotik. Kemudian apa sih yang dijual di narkotik juga? Tadi sebenarnya sudah dilihat juga apa? Jadi minggu depan kita bahas. Jadi minggu depan kita nggak terusin lagi. Jadi alat kesehatan itu ada kayak sekolah. Kalau ini pakai puding bel masuk ensur jadi kalau biasanya yang mahasiswa baru itu masih belum tahu ini apa sih namanya pakai itu apa sih tahu nggak pakai saluran jadi kalau misalnya yang sudah terbaring pasien dan harus dipakaikan supaya dia tidak pulang lagi. Kemudian yang ini sudah mengerti tadi sudah kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti sudah mengerti semua berarti kita bisa lanjut ke alat kesehatan yang pembuatan dan farmasi di kursus salep itu yang kita akan bahas farmasi nanti untuk yang semi padat dengan cair nanti di mata kuliah. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.